semua, kali ini aku mau ngejelasin bab pertama tentang don't bargaining over your position. Dalam setiap negosiasi, orang sering menggunakan positional bargaining. Masing-masing pihak mengambil posisi tertentu, memperdebatkannya, dan memberikan konsesi untuk mencapai suatu kompromi. Metode negosiasi dalam bentuk apapun dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria berikut ini. Kesepakatan yang bijaksana adalah kesepakatan yang memenuhi kepentingan sesungguhnya dari masing-masing pihak, sejauh yang dimungkinkan, menyelesaikan kepentingan yang bertentangan secara adil, tahan lama, dan mengutamakan kepentingan bersama. Positional bargaining tidak dapat memenuhi kriteria dasar dalam menghasilkan kesepakatan yang bijaksana secara efisien dan damai. Karena yang pertama, semakin banyak perhatian pada posisi, semakin sedikit perhatian yang dicurahkan untuk menangani pokok permasalahan kedua belah pihak. Kedua, positional bargaining menyatakan insentif yang dapat menunda penyelesaian. Menahan seorang, mengajak pergi, dan sebagainya dapat meningkatkan waktu dan biaya untuk mencapai kesepakatan. Ketiga, sakit hati sering timbul ketika satu pihak harus tunduk pada kemauan keras pihak lain, sementara kepentingan utamanya sendiri tidak dipedulikan. Keempat, karena ada banyak pihak menciptakan posisi bersama menjadi semakin sulit. Kelima, dalam positional bargaining, permainan yang keras mendominasi yang lunak. Jika pemain yang keras menuntut berbagai konsesi dan melontarkan ancaman, sementara pemain yang lunak mengalah, negosiasi malah akan lebih mengutamakan main yang keras. Perkenalkan, nama saya Serena. Selanjutnya saya akan membahas mengenai alternatif negosiasi atau tawar-menawar posisi. Jalannya sebuah negosiasi dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase pertama terarah pada substansinya atau topik yang dibahas. Contohnya biaya sewa rumah, harga produk, atau negosiasi gaji. Lalu fase kedua terfokus pada prosedur pembahasan substansi atau topiknya. Setiap langkah yang diambil tidak hanya membahas substansi atau topiknya saja, tetapi juga meletakkan struktur aturan main atau sikap yang ditampilkan. Penampilan sikap akan menentukan suasana negosiasi yang berlangsung, bisa santai ataupun tegang. Selanjutnya, ada 4 elemen metode melakukan negosiasi atau tawar-menawar agar menghasilkan keputusan bijak. Yang pertama adalah orang atau people. Di sini kita harus pisahkan orang dari masalah yang akan dibahas. Maksudnya ialah kalau ada masalah pribadi dengan pihak lawan, pisahkan atau bereskan terlebih dahulu masalah tersebut. Jangan sampai terbawa pada saat negosiasi berlangsung. Kedua, kepentingan atau interest. Tetaplah berpusat pada kepentingan utama dan bukan pada posisi yang terlihat. Yang ketiga, pilihan atau option. Sebelum melakukan negosiasi, pastikan sudah menyiapkan berbagai pilihan keputusan alternatif yang harus baik bagi kedua belah pihak. Dan yang keempat adalah kriteria. Keputusan harus didasarkan pada kriteria-kriteria yang objektif. Selanjutnya ada 3 tahap saat negosiasi atau tawar-menawar sedang berlangsung. Yang pertama adalah analisis, mengamati keadaan yang terjadi sambil mengumpulkan selengkap mungkin informasi yang dipersiapkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan. Yang kedua, perencanaan, dengan memperhatikan keempat metode tadi, lalu mengembangkannya dan memutuskan langkah selanjutnya. Kita harus bisa menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang ketiga adalah diskusi. Pada saat negosiasi berlangsung, keempat elemen tadi merupakan subjek yang paling tepat untuk didiskusikan. Dengan diskusi, masing-masing pihak akan berusaha untuk mengetahui kepentingan lawannya, kemudian bersama-sama menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Halo, sebelumnya perkenalkan, nama aku Salma Azarin. Aku dari Prodi Manajemen. Setelah kita mengenali problem, kita tuh harus tahu gimana caranya kita melakukan negosiasi. Nah, diperlukan beberapa prinsip yang harus kita pegang supaya kita dapat menentukan keputusan mana yang terbaik untuk kita atau untuk perusahaan kita. Yang pertama, kalian harus memisahkan orang dengan masalahnya. Karena di tiap negosiasi itu pasti terdiri dari 2 komponen. Yang pertama ada manusianya itu sendiri, dan yang kedua ada hubungan atau relasi kita dengan manusia tersebut. Dan yang paling sering terjadi, kita tuh sering mencampur adukan urusan pribadi atau relasi dengan orang tersebut dengan masalah yang sedang kita hadapi, dan itu bisa jadi membuat bumerang terhadap keputusan yang akan kita ambil. Contohnya, misal kita menghadapi seseorang yang pernah ada masalah dengan kita harus beradu argumen dengan mereka, dan ternyata kita terlalu mencampur adukan masalah yang pernah kita hadapi dengan dia, dan kita jadi nggak fokus dengan objektif apa yang dia sampaikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan negosiasi. Yang pertama, kita harus tahu jika negosiator itu juga manusia, sama kayak kita. Kita tidak bisa semena-mena dalam menjudge dia. Kita harus tahu bagaimana cara kita menyampaikan pesan kita dan bagaimana cara
kita melakukan kekesalan atau misal tidak sesuai, kita harus tahu bagaimana cara menyampaikan hal tersebut dengan baik. Yang kedua, kita juga harus tahu jika setiap negosiator itu punya dua interest. Yang pertama, substansi dari negosiasi itu sendiri, dan yang kedua, hubungan kita terhadap negosiator. Nah, poin kedua itu nyambung terhadap poin ketiga, yaitu substansi dan hubungan itu akan menjadi terikat. Kita harus tahu jika hubungan itu tidak di-maintain dengan baik akan menimbulkan sebuah konflik, di mana konflik itu dapat menyebabkan dampak yang jelek kalau misal kita tidak bisa menangani masalah tersebut. Nah, bagaimana cara memisahkan hubungan personal dengan kerjaan itu sendiri atau substansi itu sendiri? Kita bisa melakukan diskusi terhadap orangnya secara langsung. Kita bisa melakukan pendekatan psikologi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jadi, dengan beberapa hal yang dapat diperhatikan tadi, diharapkan dapat terjadi win-win solution untuk kedua belah pihak. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Arka. Di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari teman aku Azarin. Aku akan membahas terkait dengan persepsi. Persepsi sangatlah penting dalam sebuah negosiasi, karena dengan memahami persepsi orang lain, kita dapat menghasilkan output yang lebih baik dalam proses negosiasi. Di sini terdapat beberapa prinsip persepsi dalam negosiasi yang perlu untuk kita pahami. Prinsip yang pertama, put yourself in their shoes. Artinya, dalam bernegosiasi, kita perlu untuk melihat sudut pandang yang lain, agar kita dapat mengetahui sudut pandang dari negosiator lainnya dalam proses negosiasi. Prinsip yang kedua, jangan menyimpulkan maksud dan tujuan dari negosiator lainnya atas apa yang kamu ekspektasikan, karena bisa saja setiap negosiator memiliki maksud dan tujuan yang berada di luar ekspektasi kamu. Untuk prinsip yang ketiga, yakni don't blame them for your problem. Di sini maksudnya kalian tidak boleh untuk mudah menyalahkan pihak lain dalam proses negosiasi, karena hal ini hanya akan memperburuk masalah. Prinsip yang keempat, discuss each other perceptions. Di sini, dalam mengatasi permasalahan persepsi yang berbeda-beda, kalian perlu untuk berdiskusi dengan pihak lain dalam negosiasi. Untuk prinsip yang kelima, carilah kesempatan untuk bertindak secara out of the box di tengah proses negosiasi. Maksudnya di sini, kalian dapat bertindak di luar ekspektasi lawan bicara Anda. Untuk prinsip yang terakhir, yakni face saving atau menjaga citra dari negosiator. Dalam negosiasi yang baik, citra negosiator menjadi sangat penting untuk dijaga untuk menghasilkan persepsi yang baik pula. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan persepsi dalam negosiasi. Untuk bagian yang berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Kezia. Halo semua, perkenalkan nama aku Kezia Yohana. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai emosi. Dalam negosiasi tentunya kita harus bisa mengendalikan emosi dengan baik, yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Pahami dan kenali emosi diri kita sendiri dan pihak lain. 2. Tanya pada diri sendiri apa yang menyebabkan emosi tersebut. 3. Tunjukkan dan akui emosi secara eksplisit. 4. Biarkan pihak lain melepaskan emosinya yang terpendam. 5. Jangan bereaksi terhadap luapan emosional. 6. Gunakan gestur simbolis. Nah, selain itu komunikasi. Tanpa komunikasi tidak ada negosiasi. Nah, terdapat 3 masalah yang biasa dihadapi terkait komunikasi, yaitu 1. Para negosiator tidak berbicara terhadap satu sama lain. 2. Ketika kita berbicara langsung dan jelas kepada pihak lain, yang tersebut tidak mendengarkan dengan baik. 3. Adanya berbagai kesalahpahaman. Nah, ketiga masalah di atas bisa dihadapi dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Menjadi pendengar yang aktif. 2. Berbicara untuk dimengerti. 3. Berbicara mengenai diri kita sendiri dan bukan orang lain. Kita harus bisa menyampaikan pendapat tanpa memicu reaksi defensif dari orang lain. 4. Berbicara untuk sebuah tujuan. Nah, selain itu kita bisa melakukan beberapa tindakan preventif sebelum bernegosiasi. 1. Bangun sebuah hubungan kerja. Negosiasi akan berjalan lebih mulus apabila kita telah mengenali pihak dalam negosiasi tersebut. 2. Hadapi masalahnya, bukan orangnya. Nah, poin-poin ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sekali saja, namun harus dilatih berkali-kali. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai chapter 3, fokus pada kepentingan, bukan kedudukan. Sebelum bernegosiasi, kita harus mengerti permasalahan yang harus dinegosiasikan. Dengan mengetahui kepentingan yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang berlawanan, kepentingan tersebut dapat menjelaskan permasalahan yang mendasari negosiasi tersebut.
Selain itu, meskipun kedua belah pihak berada dalam posisi yang berlawanan, tetap ada kemungkinan bahwa keduanya memiliki kepentingan yang sama atau saling melengkapi. Sehingga, dengan mengetahui kepentingan yang ada dalam kedua belah pihak, kita dapat bernegosiasi dan menghasilkan solusi yang bijak bagi keduanya. Lalu, bagaimana cara mengidentifikasi kepentingan yang ada? Yang pertama, tanyakan kenapa. Posisikan diri kalian pada pihak lawan atau tanyakan langsung pada pihak lawan mengapa mereka berperilaku demikian dalam situasi tersebut. Yang kedua, tanyakan kenapa tidak. Untuk menanyakan pertanyaan ini, asumsikan kalian memiliki perilaku dasar yang seharusnya dilakukan oleh pihak lawan. Pastikan kalian menanyakan ini untuk mengerti pilihan lawan, bukan untuk menjustifikasi pilihan kalian. Kita harus menganalisis dan mengerti konsekuensi dari saran yang kita berikan kepada pihak lawan terhadap kepentingan individu dan kepentingan kelompok yang menyebabkan mereka menyetujui atau menolak saran yang kita berikan. Halo, saya Raka. Saya akan melanjutkan presentasi dari Angela. Untuk poin selanjutnya yaitu kita harus menyadari bahwa masing-masing pihak memiliki banyak kepentingan. Kesalahan umum dalam mendiagnosis situasi negosiasi adalah berasumsi bahwa setiap orang di sisi lain memiliki minat yang sama. Poin selanjutnya yaitu kepentingan yang paling kuat adalah kebutuhan dasar manusia. Negosiasi tidak akan membuat banyak kemajuan selama suatu pihak percaya bahwa pemenuhan kebutuhan dasar mereka terancam oleh yang lain. Lalu poin yang terakhir adalah kita harus membuat daftar. Ini difungsikan agar kita dapat memudahkan untuk mengingatnya dan memungkinkan kita untuk meningkatkan kualitas penilaian. Lalu kita akan melanjutkan ke topik berikutnya yaitu berbicara tentang kepentingan atau interest. Yang pertama, kita harus mewujudkan kepentingan kita. Kita perlu meyakinkan orang bahwa mereka mungkin merasakan hal yang sama seperti kita. Lalu yang selanjutnya itu kita harus mengakui kepentingan mereka sebagai bagian dari masalah. Mulailah dari menunjukkan bahwa kita menghargai mereka untuk menarik minat mereka supaya mereka mau mendengarkan apa kepentingan kita. Poin sebenarnya itu letakkan masalah sebelum jawaban kita. Jika kita ingin seseorang mendengarkan dan memahami alasan kita, berikan kepentingan dan alasan kita terlebih dahulu. Lalu selanjutnya yaitu kita harus melihat ke depan bukan ke belakang. Kita harus berbicara tentang kemana kita akan pergi, bukan dari mana kita berasal. Lalu selanjutnya kita harus bersikap konkret namun tetap fleksibel. Dalam negosiasi kita harus tahu kemana kita akan menuju, namun kita harus tetap terbuka terhadap ide atau gagasan-gagasan yang baru. Lalu yang terakhir adalah kita harus bersikap keras pada masalah namun lunak pada orang. Kita harus fokus kepada kepentingan, bukan posisi. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita menyerang masalahnya, bukan. Halo semuanya, sekarang aku mau jelasin chapter 4 tentang inventing options for mutual gain. Kalau lagi dihadapin sama dua pilihan, kita tuh cenderung memilih antara dua pilihan itu aja, alias limited. Tapi sebagai seorang negosiator, kita harus lebih kreatif karena seringkali dihadapkan sama dua pilihan dan dituntut sebisa mungkin untuk dapat memuaskan kedua belah pihak. Oleh karena itu, negosiator tuh harus bisa menciptakan opsi baru di luar dua opsi tadi yang bisa jadi win-win solution. Nah, ini namanya inventing options for mutual gain. Dalam menciptakan opsi-opsi baru itu, tentu ada hambatan-hambatannya. Yang pertama, adanya prasangka di awal yang bisa menimbulkan bias serta menutup probabilitas opsi lain untuk muncul. Yang kedua, pemikiran yang terbatas untuk mencari hanya satu jawaban aja. Yang ketiga, asumsi bahwa bagaimanapun tidak akan tercipta win-win solution dan harus tetap ada pihak yang menang dan yang kalah. Yang keempat, pemikiran bahwa bukan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan masalah di kedua belah pihak tersebut. Lalu gimana nih caranya untuk menciptakan opsi baru dan menghindari hambatan-hambatan tadi? Nih, yang pertama penting banget untuk memisahkan antara proses menciptakan opsi baru sama proses menilai pihak yang bersangkutan atau menjudge. Nah, proses untuk menciptakan opsi baru tanpa penilaian ini atau judgment disebut juga brainstorming. Brainstorming ada 3 tahap. Yang pertama before brainstorming, terdiri dari tahap preparation. Yang kedua during brainstorming atau saat brainstorming, terdiri dari men-setup tempat duduk, menginformasikan rule of the game, sampai dokumentasi juga. Terus yang ketiga ada after brainstorming atau setelah, untuk meng-highlight ide-ide yang berpotensi menghasilkan keputusan. Dalam bernegosiasi, kita juga bisa memperluas pilihan kita. Dalam brainstorming, biasanya orang-orang cenderung mencari satu keputusan yang terbaik. Padahal, kunci dari pengambilan keputusan yang bijaksana adalah seleksi antara beberapa pilihan yang
dihadapkan oleh kita. Jadi untuk menciptakan pilihan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah dengan menggunakan the circle chart of inventing options. Jadi dalam the circle chart of inventing options ini ada 4 step. Step pertama adalah mencari tahu apa sih masalah yang sedang kita hadapi. Step kedua adalah mencari apa sih penyebab dari masalah yang kita hadapi. Step ketiga adalah pendekatan atas solusi dari masalah yang kita hadapi. Dan step keempat adalah aksi atas penyelesaian masalah yang kita hadapi. Cara kedua untuk menciptakan pilihan adalah dengan menggunakan sudut pandang para ahli. Jadi kita menganalisis bagaimana perilaku para ahli dalam menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Cara ketiga adalah penggabungan dari the circle chart of inventing options dengan sudut pandang para ahli. Cara keempat adalah menciptakan kesepakatan dengan kekuatan yang berbeda. Jadi apabila kesepakatan pertama tidak terjangkau oleh kita bisa menggunakan versi yang lebih rendah dari diri kita sendiri agar tetap terjadinya kesepakatan. Cara terakhir untuk menciptakan pilihan adalah dengan mengubah cakupan kesepakatan dengan memvariasikan ruang lingkup, bisa dengan mengecilkan ruang lingkup sehingga masalah bisa terpecah belah dan mudah diatur. Baik, kemudian dalam negosiasi juga penting untuk mencari keuntungan bersama. Dalam mencari keuntungan bersama ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah identifikasi apa yang menjadi kepentingan bersama. Ada 3 poin terkait dengan kepentingan bersama ini. Yang pertama, kepentingan bersama tersembunyi dalam setiap negosiasi. Kemudian yang kedua, kepentingan bersama adalah peluang. Dan yang ketiga, menekankan kepentingan bersama dapat membuat negosiasi lebih lancar dan lebih bersahabat. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan kepentingan yang berbeda. Ada 2 anak kecil yang saling berebut sebuah jeruk. Kemudian mereka membaginya sama rata. Padahal tiap anak memiliki kepentingannya masing-masing. Satu anak ingin memakan buahnya dan satu anak lagi hanya memerlukan kulitnya. Orang umumnya beranggapan bahwa perbedaan antara 2 pihak menimbulkan masalah. Namun, perbedaan juga bisa mengarah pada solusi. Kemudian yang ketiga adalah tanyakan preferensi mereka. Salah satu cara untuk menyesuaikan kepentingan adalah dengan menemukan beberapa opsi yang semuanya dapat diterima oleh kita sendiri dan bertanya kepada pihak lain mana yang mereka sukai. Jika kesesuaian harus diringkas dalam satu kalimat, itu akan menjadi carilah barang-barang yang harganya rendah dan bermanfaat tinggi untuk kita. Dan sebaliknya, perbedaan minat, prioritas, keyakinan, perkiraan, dan sikap terhadap risiko semuanya memungkinkan terjadinya kesesuaian. Pada kesempatan kali ini aku bakal bahas make their decision easy. Kesuksesan dalam bernegosiasi tergantung dengan pihak lain. Kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk membuat keputusan yang mudah. Tanpa beberapa pilihan yang menarik bagi pihak lain, kemungkinan besar kesepakatan yang kita inginkan tidak dapat tercapai. Dalam bernegosiasi, lebih baik untuk memfokuskan upaya kita untuk mendapatkan satu agen klien untuk membuat rekomendasi. Dengan berfokus pada satu orang, kita dapat menelusuri lebih dalam. Kita nanti dapat menanganinya dengan memahami bagaimana suatu hal dapat mengganggu pada orang yang kita ajak bernegosiasi. Kita akan memahami masalahnya dan jenis opsi apa yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikannya dengan memberi sebuah jawaban atau solusi yang mudah. Dalam negosiasi, alangkah baiknya untuk mulai menyusun draft sebagai bantuan untuk berpikir jernih. Siapkan banyak versi mulai dengan yang sederhana mungkin. Sebagai contoh berikut. Selain konten keputusan yang kita inginkan mereka buat, kita juga harus mempertimbangkan dari sudut pandang mereka konsekuensi dari mengikuti keputusan itu. Jika kita adalah mereka, hasil apa yang paling kita rasakan, apa yang kita harapkan. Hal ini akan membantu kita menghasilkan opsi yang sesuai dengan minat mereka, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang sesuai dengan kita. Bagian terakhir dari sebuah opsi adalah menuliskannya dalam bentuk yes-able proposition, dengan mencoba membuat draft proposal yang menjawab dengan satu kata ya, dengan proposal itu yang tentunya sudah cukup realistis dan operasional. Dalam situasi yang kompleks, penemuan kreatif merupakan kebutuhan mutlak. Dalam negosiasi apapun, hal itu dapat menghasilkan berbagai kesepakatan potensial yang memuaskan masing-masing pihak. Dengan tips-tips sebagai berikut.